wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi saudara-saudara. Saya berharap hari ini saudara beserta keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Saudara-saudara, sebelum memulai video ini, saya berharap saudara tidak berkeberatan untuk memberikan subscribe pada saya agar saya punya semangat untuk membuat video. Saudara, saya akan bercerita sedikit. Jadi saudara, saya pada waktu itu membeli gorengan di pinggir jalan. Setelah saya membayar pada abang itu, saya lihat pembungkus gorengan itu adalah fotokopi jasa seseorang. Saya kaget sekali kenapa pembungkus gorengan itu adalah fotokopi ijazah seseorang. Tentu orang itu akan kecewa sekali kenapa ijazahnya dijadikan pembungkus gorengan. Saudara-saudara, saya jadi ingat tahun 2015 pada waktu itu saya bekerja di Bekasi. Di tengah kerja itu saya dapat WA dari kakak saya yang memberitahukan bahwa saya dapat panggilan dari Polda Metro Jaya Bareskrim untuk datang besoknya mendapat panggilan itu. Saya juga kaget kenapa kok ada panggilan dari Polda Metro Jaya Bareskrim. Akhirnya saya pemberitahuan itu saya sampaikan pada perusahaan bahwa saya ada panggilan dari Polda Metro Jaya Bareskrim, jadi besok saya tidak bisa kerja. Direktur saya kaget juga kenapa, ada masalah apa kok saya dapat panggilan dari Polda Metro Jaya. Akhirnya singkat cerita, saya besoknya mendatangi Polda Metro Jaya bagian Bareskrim. Di sana sekitar jam 9 pagi saya sudah mendapatkan pertanyaan dari bagian kepolisian sana yang menanyakan fotokopi jasa, tanda tangan, terus fotokopi lain-lainnya, di mana data pribadi saya ternyata disalahgunakan oleh suatu konsultan yang dibuat dalam dokumen kontrak perusahaan itu. Saya juga kaget kenapa data pribadi saya dijadikan dimasukkan dalam dokumen kontrak itu. Di dalamnya saya tertera sebagai staf ahli dari perusahaan itu. Saya sampaikan pada mereka, pada kepolisian, bahwa saya bukan karyawan dari perusahaan itu dan saya tidak pernah melamar di perusahaan itu. Jadi di luar kendali saya, belum mana ada penyalahgunaan dari data pribadi saya. Akhirnya saya hampir seharian saya menjawab pertanyaan di Polda Metro Jaya itu. Sekitar jam 5 sore saya baru pulang. Saudara-saudara, saat ini media sosial berkembang cepat sekali. Salah satu contoh adalah LinkedIn, di mana LinkedIn itu menyediakan informasi pekerjaan, informasi bisnis dan lain-lain. Saudara, saya mengamati di LinkedIn ada netizen yang memposting CV, transkrip nilai dengan harapan agar dia cepat mendapatkan pekerjaan. Karena apa? Dengan memposting itu semua orang bisa melihat dia lulusan mana, dari mana, dan ingin bekerja sebagai apa. Karena media sosial itu tersebar luas sekali, semua orang bisa membacanya. Saudara-saudara, saya tidak menganjurkan untuk memposting CV ataupun data pribadi lainnya di LinkedIn, karena rawan sekali akan penyalahgunaan seperti yang saya alami itu. Saya pernah membaca di satu berita, ada seseorang yang kehilangan uang, padahal dia tidak mengambil uang itu. Setelah dia lapor ke polisian,
ternyata uangnya bisa dibobol oleh orang tak bertanggung jawab. Setelah diinterogasi bahwa orang itu bisa membobol itu mendapatkan data informasi dari media sosial. Jadi di data pribadi itu salah satu contoh adalah CV yang dimuat di LinkedIn, kan ada tertulis nama, alamat, nomor telepon, WA, email, dan foto. Data pribadi itu bisa disalahgunakan oleh orang-orang yang tak bertanggung jawab. Jadi saudara-saudara, ternyata bukan itu aja yang bisa dilakukan orang menyalahgunakan. Ketika saudara melamar pada suatu perusahaan, bisa saja setelah saudara tidak lolos di perusahaan itu, ada kemungkinan data pribadi saudara disalahgunakan orang yang tak bertanggung jawab, sehingga data itu bisa sampai ke orang itu. Ada perusahaan yang calon karyawan itu tidak lolos dalam rekrutmen, datanya di shredding, artinya sudah tidak bisa disalahgunakan lagi. Bisa juga kebocoran data pribadi itu bisa terjadi karena saudara pada waktu fotokopi, ada fotokopi itu yang sisa-sisanya masih tertinggal di fotokopi. Jadi mungkin fotokopi ini yang bisa disalahgunakan oleh orang yang tak bertanggung jawab. Saya contoh mungkin kertas pembungkus gorengan tadi juga berasal dari itu, mungkin ya saudara. Kita tidak menuduh tadi, berasumsi kemungkinan besar seperti itu. Jadi saudara-saudara, untuk mengantisipasi seperti itu, coba saudara tidak mudah untuk menyebar data pribadi dalam mendapatkan pekerjaan, baik itu di LinkedIn maupun di media sosial lainnya, ataupun yang menarik buat saudara untuk melamar, sehingga saudara tidak hati-hati asal saja memberikan data pribadi itu. Saudara-saudara, barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya nanti akan saya memberikan video yang lebih bagus lagi, yang bermanfaat buat saudara. Saudara, jangan lupa, saya berharap saudara berkenan memberikan subscribe pada saya. Terima kasih saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.